Bantuan hukum adalah hak setiap warga negara, terutama masyarakat miskin dan rentan. Maka dari itu, negara hadir dengan cara memberikan bantuan hukum melalui pemberi bantuan hukum yang terverifikasi dan terakreditasi untuk membantu masyarakat yang tidak mampu. Sejumlah 777 pemberi bantuan hukum yang akan membantu masyarakat, terutama bagi mereka yang tidak mampu, untuk bisa mendapatkan pendampingan dan konsultasi hukum. Proses verifikasi dan akreditasi OBH dan PBH masih kurang optimal untuk memastikan kepatuhan administratif terhadap peraturan. Untuk menjawab hal tersebut, lahirlah gagasan peningkatan standarisasi melalui konektivitas data. Tujuan utama proyek perubahan ini adalah menghadirkan mekanisme verifikasi dan akreditasi yang lebih baik, mudah diakses, serta terhubung melalui konektivitas data. Langkah awal dimulai dengan pembentukan tim efektif, yang kemudian diperkuat melalui koordinasi antara BPHN, Direktorat Administrasi Hukum Umum, dan berbagai stakeholder. Proses ini dilakukan secara kolaboratif, termasuk melalui pertemuan daring, untuk memastikan sinergi dan kesamaan arah dalam pelaksanaan program. Rangkaian kegiatan disusun secara berkesinambungan, dimulai dari membangun koordinasi internal dan eksternal, dilanjutkan dengan pengumpulan serta analisa data. Hasilnya kemudian didiskusikan melalui focus group discussion dan diperdalam lewat policy talk. Proses ini menjadi landasan untuk penyusunan draft berita acara. Proses dibarengi dengan perumusan policy brief sebagai rekomendasi kebijakan. Hasil akhirnya adalah simulasi konektivitas data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Gadising Nosal, Gubernur Lampung. Dengan ini kami mendukung Ibu Laila Yunara dalam proyek perubahan dengan judul Peningkatan Standarisasi Verifikasi dan Akreditasi pada OBH dan PBH melalui konektivitas data. Semoga dapat meningkatkan akurasi pemberi bantuan hukum sehingga meningkatkan kualitas pemberian bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andri Indradi PhD, Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum, Kementerian Hukum Republik Indonesia. Saya mendukung Ibu Laila Yunara dalam proyek perubahan dengan judul Peningkatan Standarisasi Verifikasi dan Akreditasi pada OBH dan PBH melalui konektivitas data. Semoga proyek perubahan ini dapat meningkatkan akurasi pemberi bantuan hukum sehingga meningkatkan kualitas pemberian bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia, dan salam sehat untuk kita semua. Saya Fitri Yadi, Deputi Bidang Pelaporan dan Pengawasan Kepatuhan PPATK, mendukung penuh proyek perubahan dengan judul Peningkatan Standarisasi, Verifikasi, dan Akreditasi pada organisasi bantuan hukum dan pemberi bantuan hukum melalui konektivitas data yang digagas oleh Ibu Dr. Laila Yunara SHMH, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung pada pelatihan kepemimpinan nasional atau PKN tingkat 2. Semoga proyek perubahan ini dapat bermanfaat dan memenuhi kewajiban kepatuhan hukum oleh pemilik manfaat dari badan hukum pemberi bantuan hukum, sehingga dapat mengidentifikasi aliran dana yang dimiliki pemberi bantuan hukum dan mengantisipasi terjadinya praktek pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi agar dapat menciptakan organisasi bantuan hukum yang akuntabel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Widodo SHMH, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, mendukung penuh proyek perubahan dengan judul Peningkatan Standarisasi, Verifikasi, dan Akreditasi pada organisasi bantuan hukum dan pemberi bantuan hukum melalui konektivitas data. Pelatihan Kepemimpinan Nasional Angkatan 2, Ibu Laila Yunara, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung.
Semoga proyek perubahan ini dapat bermanfaat dan memenuhi kewajiban kepatuhan hukum oleh pemberi manfaat dari Badan Hukum Pemberi Bantuan Hukum untuk menciptakan organisasi bantuan hukum yang profesional dan akuntabel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun saya Masayura Bianti SHMH CPCRI CPM, Ketua Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Bersama Lampung. Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Bersama Lampung saat ini telah terakreditasi B di bawah binaan Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Wilayah Lampung. Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Bersama Lampung memberikan layanan secara cuma-cuma, prodeo atau sering dikatakan gratis, khususnya bagi masyarakat atau sekelompok orang, dengan syarat yaitu memiliki KTP atau domisili wilayah Lampung dan surat keterangan tidak mampu baik dari kelurahan atau instansi terkait di mana pencari keadilan berada. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2021 tentang bantuan hukum, pengguna layanan bantuan hukum harus mematuhi syarat dan ketentuan yang telah menjadi dasar yang ditentukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional di bawah Kementerian Hukum Wilayah Lampung. Nama saya Rumsiyati binti Warsip. Saya pengguna layanan jasa bantuan hukum. Saya Kristomo, Kepala Pusat Pemberian Bantuan Hukum. Saya sangat mendukung proyek perubahan dari Ibu Laila Yunara mengenai konektivitas data untuk meningkatkan standarisasi verifikasi organisasi bantuan hukum, sehingga nanti dalam melakukan verifikasi organisasi bantuan hukum itu sudah langsung terkoneksi datanya dengan data dari badan usaha. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari LBH Albantani selaku Direktur LBH Albantani Kabupaten Lampung Selatan. Saya berbicara atas nama LBH Albantani yang mana pada saat ini kami diberi amanah oleh Kementerian Hukum dalam rangka untuk pendampingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Sarudin bin Ahmad Saju. Kebetulan saya tersangkut di ini permasalahan ijazah palsu. Alhamdulillah dalam hal ini proses persidangan saya dari pertama sampai dengan sekarang masih didampingi oleh pembela hukum saya Albantani secara melalui rangkaian langkah strategis pembentukan tim, analisa data, fokus group discussion, policy talk, pembuatan markup, sosialisasi, hingga penyusunan policy brief, terwujudlah standarisasi verifikasi dan akreditasi berbasis konektivitas data. Inovasi ini menjadi wujud nyata reformasi birokrasi hukum untuk memperluas akses keadilan bagi seluruh masyarakat tidak mampu, khususnya di Provinsi Lampung.